Yuk, ibu. Dari Pemulang, Bu. Iya, Jakarta. Selama kita tak berpegang teguh kepada agama. Ya guys. Senengnya guys. Kemiskinan yang pengangguran semakin tak terkendali. Lihat yang hijau-hijau bisa bantu kita bunuh sel kanker, meningkatin imun, bahkan nurunin tingkat stres. Teman-teman, ini ada hubungannya dengan senyawa aromatik bernama phytoncides. Jadi saat kita jalan di tempat yang banyak pohonnya, alias ruang terbuka hijau, secara nggak langsung kita menghirup senyawa phytoncides ini, yang diproduksi tanaman untuk perlindungan diri sebenarnya, dari bakteri, jamur, penyakit lainnya. Kerennya, riset nunjukin kalau phytoncides ini bisa ningkatin sel imun, bernama natural killer cells. Dia berperan membunuh sel abnormal di badan kita, kayak sel tumor, dan sel yang terinfeksi virus. Riset juga nemuin kalau mereka yang berjalan di ruang terbuka hijau berhasil mengalami penurunan hormon stres yang signifikan. Dan efek ini teman-teman bisa dirasain bahkan berhari-hari setelahnya. Jadi pesan moralnya apa nih? Banyakin lihat yang hijau-hijau setiap ada waktu. Bersanding menyerahkan yang selainnya tersisi, yang selainnya tersisi, yang selainnya tersisihkan. Bersama dengan Kucai Timur. Enak itu dari Lampung bro. Karena bagus Jati Baru TV double top Willy Simulator ya, kita ikutin terus pokoknya Willy Simulator, jangan sampai ketinggalan, gratis buat kalian yang pingin
angkat roda depan motor trail. Nah itu training untuk melakukan diri penonton ya. Daniel Tangga ya, senior pembalap gaek ya, sudah pasti menjadi senior untuk Kota Malang tuan rumah kali ini. Daniel Tangga sudah finish, disusul Kata Batin. Let's go. 2 menit ya, berkarya sejarah dengan akselerasi ya, di sini bukan keadilannya, tapi lompatan lesinya terlebihkan yang kemudian juga menjadi salah satu penentu dalam sekarang ini. Dan kita lihat saja apakah betul akan ada terjadi demikian ya, meskipun kemarin pada sesi pertama kedua penampakan sedang kali ini ya, penampakan daripada perjalanan terbaiknya Zidane lihat pada kali ini cek ingat sedang lompatan ini yang begitu jauh yang mengalahkan daripada Rifani juga yang sekarang ini lihat pada tentang kemudian sampai sebuah kemahiran yang kita pastikan Zidane ya, tanpa sudah melakukan hasil freestyle oleh tim kita tahu wajah menit 8-11 detik. Apa yang kau cari di dunia ini selain cinta pencipta mentari? Agung, tulus dan suci, tercurah kekal abadi, terus mengalir tanpa henti. Akankah bahagia bersama cintanya bila jauh dari ikatnya? Hidup terasa hampa, jauh dari bahagia. Saatnya kembali kepadanya. Wow, rasa rindu merasuki setiap relung kalbuku. Berharap hidup dalam ikatanmu, terbayang selalu. Demi masa, ku rasa harapan di depan mata. Saya boleh ninggalin kamu, tapi ma wa'adara buka wa makolah. Allah bilang surat Duha ayat 3 bahwa Allah tidak akan pernah membencimu dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Jadi ketika semua dunia ini meninggalkan aku, Allah nggak ninggalin aku. Makanya ibu-ibu, ya Allah, jangan utamain manusia. Manusia bisa ninggalin ibu-ibu. Teman sedekat apapun hari ini jadi teman, besok jadi orang asing, itu udah biasa. Hari ini berteman, besok jadi lawan, itu udah biasa. Cuman Allah yang bilang apa? Ma wa'adda rabbuka wa ma qala. Janganlah engkau sia-siakan Allah kalau hari ini engkau merasakan cintanya. Balik pulang ke rumah, tobat, ya Allah ampuni saya karena saya mengabaikanmu dalam kehidupanku. Kita kadang-kadang lebih mentingin suami, lebih mentingin anak, lebih mentingin teman dekat daripada kita mentingin Allah. Yang namanya manusia itu masih bisa menyia-nyiakan kita. Yang gak bakal nyia-nyiain kita cuman Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Yusuf ayat 56. Nudibu birahmatina man nasya wala nudi'u ajral musinin. Hanya Allah yang gak akan menyia-nyiakan kita. Percaya ibu-ibu, orang terdekat kita bisa buang kita jauh-jauh, Allah gak akan pernah buang kita. Ya, jadi mudah-mudahan ibu lebih melekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Qur'annya pakai hati, ya Allah. Karena apa? Karena hanya Allah yang akan menolong kita. Ya Allah, gak ada satu orang pun yang akan menolong kita kalau kita lagi susah. Kalau kita lagi menjabat, semuanya pada dekat. Benar ya Bu ya?
Tapi kalau kita kena, ya Allah. Gitu loh. Dia ngaji. Barangkali dengan begitu dia sadar, ditemani gitu. Hatinya lemes, diajak pengajian karena materinya ganteng Ustaz Wahid. Akhirnya tertarik untuk ngaji terus, akhirnya sadar. Gitu misalnya. Contohnya begitu sih apik lah ya. Enggak, saya salut kalau ada orang pengajian di tempat yang tidak wajar. Kenapa? Itu butuh Allah itu. Jangan-jangan mereka sungkan mau ke masjid, datangi mereka. Begitu loh. Dan jemput bola. Begitu. Ustaz gak mungkin. Kata siapa? Ya, banyak orang yang mau bertaubat itu. Cuma mungkin karena gak ada teman dan yang memfasilitasi. Ya doakanlah nanti saya bisa mengadakan majelis-majelis di tempat-tempat begitu. Cuma saya nggak tahu tempatnya di mana. Dan nggak betul nggak tahu. Kalau tahu tunjukin lah. Tak buat panitia khusus, pansus. Ketua timnya Pak Barno. Malah gak boleh gue Pak Barno. Enggak. Gitu. Ya Allah, ini pertanyaan kebanyakan ini. Ini langsung pertanyaan kedua. Apa tadi? Oh, itu sudah ya. Yang kedua, Ustaz, apakah hutang seseorang di dunia yang belum terbayar, apakah nanti di akhirat akan disaur dengan amalan-amalannya atau ruhnya masih menggantung? Padahal di dunia tidak ada ahli waris yang melunasinya. Nah, niki saya buka kitabnya niki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah min amalihi sholatuhu." Di antara yang pertama kali nanti dihisab hari kiamat seorang hamba itu adalah amalan-amalan sholatnya. Sholatnya gimana? Fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha. Apabila sholatnya baik maka dia beruntung dan dia sukses masuk surga. Wa in fasadat, maka apabila rusak faqad khaba wa khasira, maka dia akan merugi dan akan bangkrut. Fa in taqasa min faridatin syai'un, apabila dia punya kefarduan. Ini saya terangkan ini dulu. Sebenarnya pertanyaannya masalah hutang materi. Ini saya terangkan dulu karena ini juga hutang kepada Allah. Apabila ada orang sholat fardunya ada yang kurang, maka Allah mengatakan kepada malaikat, unduru hal li abdi min tatawu'in. Misalnya nih, ada orang baru bertaubat setelah umur 60 tahun. Sholatnya bolong-bolong selama 60 tahun. Bolong pertama itu adalah duhur, 40 tahun nggak sholat duhur. Lalu sholat asar 35 tahun. Sholat subuh 60 tahun. Karena bolong yang paling banyak. Ya. Ini gimana? Nah, dia kebetulan oleh Allah diberi umur 98 tahun. 100 tahun kurang 2. Nah, selama 60 tahun ke belakang, 61 sampai ke belakang, ini dia ibadah sholat wajib banyak, ya lengkap, ditambah sholat sunnah, bahkan mengkodok yang sebelum-sebelumnya. Dia mengkodok, ya Allah, ini berapapun jumlahnya saya tidak tahu, pokoknya saya sudah lupa hitungannya. Maka nanti yang oleh Allah buat nutup kewajiban fardu yang terkurangi itu dengan ibadah sunnah, begitu. Disempurnakan yang ibadah sunnah. Itu kalau ibadah. Kalau hutang materi wajib dilunasi. Wajib itu. Hutang secara materi wajib dilunasi kepada yang bersangkutan. Ustaz, ini gak ada ahli warisnya, bagaimana? Kalau tidak ada ahli warisnya, maka orangnya harus mati atau orang? Yang punya hutang ini harus mati ya? Orang itu meninggal, kalau nggak salah gitu maksudnya yang tengahnya. Iya, gimana? Ya, saya terangkan ya. Keterangan pertama di kitab Minhajul Abidin bahwa hutang secara materi kepada sesama manusia itu wajib dilunasi. Lah ini ahli warisnya nggak ada, maka sebaiknya ada takmir masjid seperti Pak Parno yang membayarkan. Begitu, untuk membantu, atau ada orang lain yang membantu membayarkan. Ini sudah gak ada yang mau. Kenapa? Yang mati ini memang punya banyak utang, orang-orangnya jahat. Gimana? Nanti di akhirat. Di akhirat itu kalau dia punya amal soleh
dan banyak yang nuntut, amal solehnya nanti diambil oleh orang yang mempunyai piutang. Lah andaikan belum mati tak kasih solusi. Solusinya gimana? Setiap hari nangis kepada Allah, ya Allah tolonglah ampuni dosa-dosanya orang yang mempunyai piutang atas diri saya. Dan saya mohon kepadamu ya Allah, nanti di hari kiamat yang bersangkutan tidak nuntut kepada saya, lembutkan hatinya. Nah begitu keterangan di kitab Minhajul Abidin. Tapi bukan lunas, oleh Allah diapain? Oleh Allah dibantu orangnya nggak menuntut. Iya, ditolong oleh Allah nggak menuntut di hari kiamat. Nah panjenengan buka buku panduan Kementerian Agama, doa tawaf yang ada di putaran ke-6. Ya nanti tak kirim ke panjenengan ya, halaman 62 yang dicetak oleh Kementerian Agama, diambil dari kitab Al-Hajj wal Umroh dan di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 bab haji. Jadi di tawaf yang ketiga, yang ke-6 itu ada doa begini, Allahumma inna baini wa bainaka huquqan katsiratan. Ya Allah, saya punya banyak hak-hak yang ditinggalkan, dosa kepadamu. Wa Allahumma inna baini wa baina khalqika huquqan katsiratan. Ya Allah, saya juga punya tanggungan yang banyak kepada sesama manusia, sesama hamba. Saya punya tanggungan ke Ustadz Wahid, sudah janji mau dibelikan Pajero, ternyata sudah mati belum sempat dibelikan. Maka bagaimana hak-hak yang berhubungan dengan manusia di dalam doa ini diterangkan di tawaf yang ke-6 itu, ya susunan doa di kitab Al-Hajj wal Umroh rupanya pengambilannya itu. Di dalam itu dikatakan begini, fama kana baini wa bainaka faghfirhuli. Dosa yang memang aku lakukan karena aku berdosa kepadamu ya Allah, ampuni dosa saya. Wa fama kana baini wa baina khalqika fatahammalhu anni. Dosa yang menjadi tanggungan saya atas sesama ya Allah, fatahammalhu, tolong ya Allah engkau yang memberikan solusi tanggungan penyelesaiannya. Begitu ya, berarti saya dan panjenengan banyak-banyak doa itu. Kalau ada dosa-dosa yang menyangkut sesama hamba, itu tidak diampuni oleh Allah sebelum hamba itu memaafkan. Kalau berhubungan dengan materi, caranya andaikan masih hidup, yang punya hutang itu nyari orang yang nggak ketemu, itu bayar ke masjid. Hutangnya itu loh, gini, ya Allah ini dulu saya punya hutang atas nama Bu Paimin. Bu Paimin ini saya punya hutang 100 juta ya Allah. Langsung nggak rame-rame kotak masjid dileboni 100 juta. Ini sedekah atas nama Bu Paimin. Karena Bu Paimin ahli waris gak punya, keluarga gak punya. Andaikan ada keluarganya, kita bayarkan ke keluarganya. Itu andaikan dia masih hidup atau sudah mati, ada orang yang membayarkan, bagus. Itu misalnya ada orang yang membayarkan hutangnya orang lain, itu bagus. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering membayarkan hutangnya orang yang meninggal dunia. Nah niki di kitab Mirqatul Mafatih niki. Nah niki Bu, ayo panjenengan lihat niki hadisnya. Kanjeng Nabi mengatakan, ana aula bil mu'minin min anfusihim, faman tuwfiya minal mu'minin fataraka dainan fa alayya qada'uhu. Saya orang yang paling berhak atas orang yang beriman. Maka barang siapa yang beriman di antara kalian, kok ada yang meninggal dunia, meninggalkan hutang, fa alayya qada'uhu, maka saya wajib membayarnya. Nah, panjenengan makanya nggak dipilih jadi nabi, soalnya panjenengan nggak mungkin membayarkan hutangnya orang. Kalau Kanjeng Nabi itu ada orang punya hutang, dibayarkan. Kalau beliau ada uang, dibayarkan. Wa man taraka malan fa huwa li warasatihi. Tapi kalau dia meninggalkan harta, ya diberikan ke ahli warisnya. Terus tentang hadis niki ya, mu'allaqatun niki nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Apa maksudnya orang yang punya hutang, mati membawa hutang, kok digantung dengan hutangnya, jiwanya, rohnya itu. Ini keterangan hadisnya, monggo.
Panjenengan simak biar dapat pahala besar. Juz 3 halaman 469, kitabnya namanya Al-Mafatih fi Syarhil Masabih, yaitu kitab Mafatih syarahnya kitab Al-Masabih, bahwa nafsul mukmin mu'allaqatan bidainihi. Jiwanya orang yang beriman itu digantung dengan hutangnya. Maksudnya gimana? La yadkhulu al-jannata, tidak bisa masuk surga. Wa la yadkhulu ruhuhu baina arwahis sholihin. Rohnya ketika di alam kubur, sebelum masuk hari kiamat dan sebelum hisab, sebelum masuk surga neraka,